Sebenarnya kalian ini saling cinta kali pun. Cuma kalian tak mengenal cinta kalian masing-masing. Kalian masih sibuk mencari cinta kalian satu sama lainnya. Mir, Lul, cinta itu bukan sesuatu yang harus dicari. Karena cintalah yang akan menemukan kita. Ketika kita bisa memaafkan kesalahan pasangan kita, maka di situ hadir cinta. Ketika kita bisa mengucapkan rasa terima kasih kepada kebaikan pasangan kita, maka di situ pun akan datang cinta. Tugas kita bukan mencari cinta, tetapi mencari dan menemukan serta membuang hal-hal yang bisa menghalangi datangnya cinta. Nah, tuh, dengar. Ini didengar loh. Terus bang, macam mana kelanjutan kalimat Muhammad Rasulullah tadi itu bang? Sebenarnya apa yang kita bahas tadi itu adalah penjabaran daripada kalimat Muhammad Rasulullah itu Lul. Bagaimana kita bisa selesaikan setiap masalah kita dengan kembali kepada tunjuk ajar baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wujudkan dan hidupkan kembali sunnah baginda Rasul ke dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam pekerjaan kita, dalam makan kita, minum dan tidur kita. Karena baginda Rasulullah SAW pernah berkata, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka ia cinta kepadaku. Dan barang siapa yang cinta kepadaku, maka ia akan masuk surga bersamaku. Tapi zaman sekarang nih bang, umat ini dah jauh betul sama sunnah-sunnah Nabi itu bang. Gaya-gaya orang barat itulah yang jadi suri tauladan sama budak-budak itu sekarang. Itu maka umat ini bagaikan buih di tengah lautan lu. Banyak, tapi tak memiliki kekuatan. Umat ini sekarang menganggap kecil dan remeh terhadap sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW. Merasa tidak berdosa meninggalkannya dan hanya berpahala ketika melakukannya. Berbeda dengan umat-umat terdahulu, para sahabat baginda Rasulullah SAW. Mereka meyakini dengan sepenuh hati bahwa ada kejayaan di balik sunnah baginda Rasulullah SAW dan celaka bagi yang meninggalkannya. Dahulu ada seorang sahabat yang begitu mencintai baginda Rasulullah SAW. Ia akan mengikuti apapun yang pernah ia lihat dari baginda Rasul. Ia pernah melihat baginda Rasulullah SAW menundukkan badan ketika melintasi jalan yang di atasnya ada sedahan ranting. Ia akan tetap membungkukkan badan ketika melintasi jalan itu sekalipun ranting dan Rasulullah SAW sudah tidak ada lagi. Suatu hari ketika ia melintasi jalan itu, dan pada saat yang bersamaan melesatlah satu anak panah yang dipanahkan oleh musuh orang-orang muslim yang ingin membunuhnya. Tapi ia selamat karena di waktu yang bersamaan ia juga sedang menundukkan badannya karena mengikutkan baginda Rasulullah SAW. Melihat itu para sahabat semakin yakin bahwa di balik sunnah baginda Rasul pasti ada kejayaan. Nah, kalau perbuatan yang tidak disunnahkan saja memiliki kemuliaan, lalu bagaimana pula dengan sunnah-sunnah yang dianjurkan? Iya bang. Tapi bang, gimana caranya supaya di dalam hati kita itu tertanam rasa sayang kita terhadap Rasul? Latihlah sunnah-sunnah baginda Rasulullah dalam kehidupan rumah tanggamu sehari-hari. Ketika seorang suami atau istri melaksanakan pekerjaannya, makan, minum, dan tidurnya yang diniatkan disandarkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semua itu akan bernilai ibadah. Seorang istri yang mencuci pakaian suaminya semata-mata mengharap ridho Allah dan Rasulnya, maka baginya akan dicatatkan 2000 kebaikan, akan diampuni 2000 kesalahan, dan setiap makhluk yang terkena sinar matahari akan setia memohon ampunan dan mahfirah kepada istri tersebut. Kalau seorang suami macam mana pula bang? Berlebih lagi seorang suami Lul. Suami yang ikhlas mencarikan nafkah bagi keluarganya semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan tercatat baginya pahala seorang mujahid yang mati syahid dan akan masuk surga tanpa hisab. Masya Allah.